Phoenix The Hottest Radio Station. Tobinya muncul sendiri dulu di sore hari ini. Rachelnya nanti ditinggal, tapi akan ngobrol dengan teman-teman yang sudah hadir di studio Phoenix Radio Bali untuk sore hari ini. Dan kalau sore-sore tuh paling enak nyemil sih. Kalau Tobi suka banget. Meskipun cemilannya nggak ada sekarang, siapa tahu ada yang bawain. Oh salah ya. Cemilan yang enak dinikmati sore-sore gini tuh seperti sekarang bisa jadi apel Malang kali ya. Kalau aku sih pengen main ke Malangnya juga. Kalau ngebahas Malang nggak cuman oleh-oleh tempat wisatanya juga. Kali ini kita juga akan ngebahas dunia pendidikan tinggi di Kota Malang. Dan ada BINUS at Malang. Wah, BINUS at Malang ini apa? Ternyata punya 6 program studi, diantaranya ada Computer Science, Entrepreneurship, Business Creation, Public Relations, Communications, DKV, dan Desain Interior. Dan buat tahu lebih lengkap tentang BINUS at Malang, di studio sudah hadir 3 orang kece. Ini seperti trio yang akan mengisi sore hari ini. Biar gak tegang-tegang banget ya bertiga ya. Oke, di sini ada Kakak Gusti Pangestu atau panggilannya Kak Gusti dari program studi Computer Science. Halo? Mic-nya tolong dipakai. Iya, gak kedengeran suaranya Kak. Iya, saya Gusti Pangestu. Iya, selamat sore. Kemudian ada juga Kakak Ida Bagus Ananta, panggilannya Kak Ananta dari program studi Desain Interior. Hai Finder, selamat sore. Sore. Dan juga ada Kakak Miranti Nurul Huda, dipanggilnya Kak Miranti dari program studi Desain Komunikasi Visual. Yes, betul, saya Mira. Terima kasih. Terima kasih. Oh, panggilannya Kak Mira aja biar lebih singkat ya. Oke, baik. Ada Kak Gusti, Kak Ananta, dan Kak Mira, semua sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Iya, ini perjalanan dari Malang langsung atau gimana nih? Atau memang sudah sempat main-main dulu di Bali? Saya dari Sabtu udah sampai sini. Asik, udah sempat main-main ya. Oke, kalau Kak Gusti? Saya sama Pak Ananta ini hari Minggu sampai sini. Minggu sudah sampai di sini. Oke, main-main juga. Masih tempat ya, karena hari ini Senin udah sore juga. Oke, kita akan langsung membahas tentang BINUS at Malang. Ini biar Finers yang denger di rumah gitu pada ngeh juga, pada tahu juga memang dari kapan sih berdirinya atau hadirnya BINUS at Malang ini. Mungkin ada yang mau menjawab dari siapa dulu? Mungkin dari saya ya. Oke, Kak Mira. Teman yang nambah-nambahin. Oke, baik, siap. Silakan Kak. Kalau BINUS Malang sendiri sebenarnya sudah berada dari 2017. Oke. Waktu itu kampus kita masih di, kalau teman-teman pernah main ke Araya, kampusnya di depan Plaza Araya. Oke. Itu seberang banget, jadi kalau selesai kuliah langsung bisa main ke mall gitu ya. Oke. Terus di tahun 2019 kita pindah ke kampus utama di belakang, agak sedikit ke belakang, tapi view-nya sangat asik, terus dekat lapangan golf dan suasananya sangat nyaman untuk berkegiatan di sana dan berkuliah tentunya. Oke, wah bisa sambil kuliah sambil ngelihat yang main golf ya. Yes. Ada tambahan mungkin dari Kak Gusti atau Kak Ananta tentang BINUS at Malang ini? Finance kan pasti pada penasaran, ini apa sih, kampus apa sih, di mana sih, kayak gitu kan pasti mereka pengen tahu. Ya, BINUS at Malang ini sebenarnya BINUS University ya, cuman kampusnya ada di Malang gitu. Seperti yang tadi dibilangkan oleh Kak Miranti, kampus di Malang ini view-nya yang jadi unggulan. Oke. Ya, ada lapangan golfnya, jadi nyaman lah buat belajar. Tujuannya kan seperti itu. Iya, semakin nyaman kita belajar, semakin masuk biasanya hal yang dikasih sama Bapak dosen ya. Oke. Biar konsen juga gitu. Iya. Kalau Kak Ananta? Ya, jadi mungkin sedikit cerita ya. Jadi BINUS itu ada di Jakarta, Bandung, dan Malang. Oke. Nah, jadi kita ada program memang mahasiswa dari Jakarta itu bisa ke Malang. Nah, setelah kita tanya kenapa nih teman-teman mahasiswa dari Jakarta ke Malang, ternyata mereka bilangnya kuliah di Malang ini seperti healing katanya. Asik. Jadi artinya memang dari segi lokasi kita ada di area golf. Lalu kita tahu untuk area Malang ini memang hawanya dingin ya, sejuk sejuk ya. santai. Akhirnya teman-teman mahasiswa yang dari Jakarta ke Malang itu nganggapnya bukan kuliah tapi menganggapnya healing jadinya. Gitu jadi. Tapi it's okay lah ya, karena kan semakin nyaman kita berada di kampus, semakin nyaman juga menyerap semua pelajaran yang ada. Iya, betul. Biasanya begitu sih ya. Oke. Kalau tiba-tiba kok muncul-muncul di Bali, ada agenda apa nih? Kakak-kakak bertiga mungkin bisa menjelaskan kira-kira mau ada acara apa atau mungkin mau gimana nih, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Mungkin dari saya dulu. Oke, Kamira. Tapi jadi kita ada program inisiatif namanya proyek inisiatif dari tim IDC ya, timnya Bu Titi. Kita mau industry gathering, jadi mempertemukan kita sebagai universitas gitu bertemu dengan industri yang ada di East di bagian timur Indonesia gitu ya, untuk memberikan semacam meet and greet gitu. Jadi kita ada loh di Malang sebagai universitas yang ada beberapa jurusan gitu. Jadi mungkin dari industri tersebut membutuhkan
anak magang atau membutuhkan untuk karyawan dan kawan-kawan, kita bisa bekerja sama di sana. Bahwa BINUS ini juga punya hal-hal yang dibutuhkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan di bagian Indonesia Timur gitu ya, termasuk Bali ini ya. Oke, ada tambahan mungkin kan? Ya, kalau dari saya, jadi memang area Bali ini area yang spesial sebenarnya untuk BINUS Malang ya. Oke. Karena kita tahu BINUS Malang ini di area Indonesia Timur, memang kita akan lebih dekatnya itu area timur. Nah, salah satunya adalah Bali. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat memang dari mahasiswa kami khususnya interior itu ternyata tren tiap tahun untuk yang magang di Bali itu sangat banyak. Jadi makanya karena cukup banyak pada kesempatan ini selain menghadiri acara dari proyek inisiatif juga mengunjungi mahasiswa. Jadi kami datang ke sini ingin melihat mahasiswa kami di sini kira-kira gimana kondisinya. Butuh support apa yang kurang dari mahasiswa kami. Jadi memang kami ngobrol secara khusus dengan industri. Memang jadi harapannya mahasiswa yang magang di sini tuh artinya saling mendapatkan input yang baik ya. Mahasiswa juga dapat hal yang positif, industrinya pun dapat hal yang positif. Itu sih. Jadi memang agenda kita jalan-jalan itu bonus sebenarnya. Ada bonusnya juga ya. Sekali. Tapi tetap memang ada agenda utamanya, bertemu dengan beberapa Industri. company, berarti industri juga Betul. untuk anak-anak magang dari BINUS Malang ini sendiri. Betul sekali. Oke. Ini tadi kan ada kakak-kakak ini ada di beberapa jurusan ya ternyata ya di BINUS Malang. Sekarang kita mau bahas tentang program studi masing-masing dulu. Dimulai dari Computer Science. Ini dari dengan Kak Gusti. Betul ya Kak Gusti ya? Betul, iya. Dari Computer Science. Kalau misalnya bisa dijelaskan sedikit secara singkat aja gitu. Jurusan Computer Science ini mungkin biar kita bisa tahu keunggulannya seperti apa, dan kurikulum serta learning methodnya kayak gimana Kak? Oke, Computer Science ya, khusus di BINUS University sebelumnya saya gambarkan ya. Oke. Jadi orang terkenal dengan BINUS University itu Computer Science-nya gitu. Saya akan sombong sedikit. Baik, tidak apa-apa. Banyak juga tidak apa-apa Kak. Iya. Memang kurikulum yang ada di BINUS ini juga beda dari yang lain. Saya tidak menjelekkan kampus yang lain, tapi saya cerita di kampus di BINUS ini kurikulumnya itu mengarahkan ke mahasiswa bagaimana dia bisa adaptif dan inovatif. Karena kurikulum di Computer Science khususnya itu ada 2+1+1. Nah, jadi mahasiswa itu bisa 2 tahun kuliah di Malang, 1 tahun bisa pilih mau magang atau mau riset ya. Dan 1 tahun lagi bisa kuliah di kampus-kampus BINUS yang ada di Nusantara. Jadi kampus nggak hanya di Malang, ada di Bandung, Jakarta gitu. Dan mereka bisa pilih gitu. Nah, itu salah satu keunggulan juga. Itu terus yang 2+1+1 itu tadi ya. Terus juga ada yang namanya streaming ya. Streaming itu mahasiswa bisa fokus ke pilihannya. Misalkan mahasiswa saya pengennya data science, bisa pilih fokus data science seperti itu. Jadi memang ada sedikit keunikan yang kami miliki. Oke, khususnya di program studi Computer Science ini. Ya, Oke ya. Saya sukanya itu di bagian setelah setahun itu saya bisa nanti bisa milih mau kuliah di daerah mana. Jadi bisa tahu seperti ini spesifikasi daerah, misalnya saya mau kuliah di Bandung gitu. Kayak gini. Jakarta kayak gini gitu ya. Oke. Seru. Terus untuk mahasiswanya sendiri nih Kak Gusti, mungkin sudah ada prestasi yang pernah diraih sama mahasiswa Computer Science BINUS Malang ini? Oke, sebelumnya saya mention sedikit bahwa BINUS Malang ini kan masih tergolong baru ya. Jadi masih dari tahun 2016-2017. Kalau dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain mungkin umurnya masih seumur jagung. Masih muda ya. Tapi ada tapinya. Prestasi mahasiswa itu sudah cukup membanggakan karena kemarin juga sempat ada tahun kemarin barusan ini Desember itu menjuarai internasional perlombaan hackathon. Terus Januari kemarin ini ada salah satu mahasiswa kami juga cukup membanggakan karena menjuarai hackathon nasional. Dan maksudnya masih banyak lagi tapi saya juga lupa. Iya. Kalau diceritain juga mungkin berlembar-lembar nggak selesai ya. Bahkan sudah mendapatkan penghargaan dari internasional. Juga. Wow. Meskipun kalau dibilang sama Kak Gusti seumur jagung gitu, saya rasa prestasi itu bisa diraih dari umur kapanpun ya kalau misalnya berusaha. Termasuk dari teman-teman di BINUS Malang ini, luar biasa. Kemudian terakhir untuk graduate competence-nya nih, bagaimana profil lulusan dari Computer Science? Oke, saya garis bawahi di BINUS Malang ini punya streaming yang namanya itu Digital Technopreneur ya. Dan itu mahasiswanya itu memiliki kemampuan, istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang adalah full stack. Nah, sekarang kan banyak tuh startup yang lagi bangun. Betul. Itu butuh tenaga, bisa back end, bisa front end. Nah,
di BINUS Malang ini fokusnya ke sana. Jadi mahasiswa yang lulus tuh mereka menguasai nggak hanya back end saja atau front end saja, tapi mereka bisa kalau back end ayo, front end ayo. Gitu. Dua-duanya bisa gitu ya. Bisa. Oke. Itu memang tujuan di BINUS Malang memang fokusnya seperti itu. Jadi lulusannya diharapkan bisa semuanya gitu loh. Harus bisa semuanya. Bisa, memang seperti itu. Jadi kita lihat juga sih dari perkembangan teknologi yang ada sekarang sama perkembangan industri juga. Jadi kita ya terus berubah, memang harus terus mengikuti perkembangan ya. Oke, termasuk juga Kak Gusti pasti ya. Oh iya dong. Oh ya, of course. Terus untuk mereka-mereka yang kuliah di jurusan Computer Science ini udah bekerja di mana aja? Mungkin ada yang tahu lulusannya? Bukan beberapa sih, tapi hampir semua yang sudah lulus di BINUS itu mereka sudah dapat tempat kerjanya, dan kebanyakan mereka bekerja di tempat magang mereka. Nah, ini yang agak luar biasa. Wow. Iya, jadi habis magang langsung direkrut gitu. Bahkan beberapa dari mereka itu belum lulus udah direkrut gitu. Wow, artinya kualitasnya terjamin ya dari mahasiswa-mahasiswa itu. Ya itu kita juga bersyukur juga sih. Jadi perusahaan atau industri percaya, artinya percaya kepada Computer Science ataupun BINUS Malang. Juga kemarin ada berita menggembirakan juga bahwa mahasiswa kita juga keterima di EIA Singapura sebagai backend developer. Nah itu salah satu mungkin buah hasil dari mereka bekerja keras. Ya, mereka belajar dengan bersungguh-sungguh ya. Tapi ke Singapura loh, Finers. Wow. Luar biasa. Sangat puas sekali dengan program studi dari Computer Science ini ya. Sekarang kita selanjutnya sama Kak Mira kali ya. Kak Mira ini dari desain komunikasi visual. DKV kalau disingkat ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit profil singkat dari jurusan DKV ini, Kak Mira? Kalau DKV sesuai namanya ya, mungkin teman-teman Finers sudah familiar ya dengan nama DKV ya, desain komunikasi visual tuh udah kayaknya sudah sangat ya pada tahu lah ngapain. Semua orang awam pun tahu gitu DKV gitu. Oh, itu ya yang desain grafis itu. Gitu. Nah, kalau di Malang teman-teman Finers, kalau di BINUS Malang itu kita sebutannya sebenarnya bukan satu persatu per kampus. Jadi kita seluruhnya itu masuk ke dalam BINUS University. Hanya saja dia berbeda lokasi aja. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman masuk DKV BINUS yang kampusnya di Malang, teman-teman juga tetap punya kesempatan untuk berkuliah di Jakarta dan di Bandung atau di kampus BINUS yang ada di Nusantara ini. Gitu. Jadi tidak hanya di Malang saja, tapi ada kesempatan untuk keluar. Nah, di Malang sendiri keunggulannya itu ada dua streaming di Malang yang kalau saya bilang sih cukup langka ya, karena di Indonesia itu belum ada yang berani untuk menggagas itu. Streaming 2 ini ada ilustrasi dan fotografi dan media rekam. Jadi belajarnya yang satu belajar ilustrasi tentu saja, yang satu belajar mendalami tentang videografi dan fotografi. Gitu. Itu yang menjadi keunggulannya ya dibandingkan dengan yang lain-lain ya. Kalau learning method, cara belajarnya itu gimana metode belajar? Nah kalau belajarnya di kelas itu kita biasanya mengadaptasi yang namanya flip class. Flip class? Yes, betul. Jadi dosen itu tidak hanya menjadi satu-satunya narasumber dalam sebuah perkuliahan gitu. Jadi nggak hanya dengerin dosen membabarkan di tulis gitu ya, terus dengerin atau mencatat sambil ngantuk-ngantuk satu gitu ya. Arah jadinya ya. Betul. Nah, kalau yang flip class ini jadi teman-teman mahasiswa juga punya kesempatan untuk diskusi lebih dalam, terus bertanya dengan sesama mahasiswa yang lain, sendiri, terus menanyakan sebuah studi kasus dan kawan-kawannya. Jadi sistem pembelajarnya lebih kedua arah. Ya. Jadi tidak bosan ya dengerin. Sama-sama punya kesempatan yang equal gitu ya. Seru. Artinya apapun yang mengganjal bisa tanya aja langsung gitu biar semuanya clear gitu ya. Kemudian dengan mahasiswanya gimana nih Kak Mira? Mungkin aku pengen tahu juga ada prestasi yang udah diraih sama DKV BINUS Malang ini dari mahasiswa-mahasiswinya. Nah sama nih sama teman-teman dari CS, dari teman-temannya Kak Gusti. Oh panggilannya CS gitu. Kita suka singkat-singkat. DI, CS, dan DKV. Oh ya, biar adil semua punya singkatan. Jadi semuanya singkatan. Cepat juga ngomongnya kan. Jadi teman-teman CS ini kan pada go internasional gitu kan. Kalau teman-teman DKV tiga-tiganya, regional, nasional, internasional. Dimulai dari regional dulu. Regional itu teman-teman dari DKV ada satu mahasiswa angkatan BINUS 2022 namanya Kak Iren.
itu beliau aktif di kompetisi yang non akademik. Jadi dia ikut seperti ajang pemilihan putri dan kawan-kawan gitu. Wow. Dan Pageant ya berarti ya. Iya, passionnya di dunia modeling dan kawan-kawan. Oke, siap. Dan itu dia bisa dapat winners untuk duta putri pemberdayaan perempuan di tahun 2021 dan juga putri ekowisata di tahun 2020. Wow. Untuk provinsi Jawa Timur ya. Se-Jawa Timur berarti. Oke, wakil Jawa Timur siap. Kalau yang nasional kita punya kebanggaan DKV nih Kak Fauzan Zahran, angkatan pertama sekali DKV DKV Malang ya. Itu menjadi salah satu tim dari Kemenparekraf untuk proyeknya yang bedakan. Oke. Jadi si Kak Ojan ini jadi salah satu tim desainer untuk UMKM yang konsultasi desain kemasannya ke Kemenparekraf. Wow. Gitu. Nggak main-main, udah ke kementerian ya mainnya ya. Oke. Nasional. Nah, yang terakhir ini dari adik kelasnya justru di Binusian 2023 itu ada Kak Dani, ada Kak Leni, ada Kak Franz Denito dan Kak Jonathan yang berhasil memenangkan videography competition di tingkat internasional dengan juara 2 gitu ya. Dan bisa mendapatkan beberapa prizes, beberapa hadiah gitu ya. Salah satunya adalah uang tunai internasional ini. Internasional. Baru ya. Baru. Anak-anak baru justru ya. Di adik kelasnya yang bisa internasional. Gimana tuh? Anak-anak barunya berprestasi ternyata ya sampai ke internasional. Artinya saya sudah sangat percaya banyak banget mahasiswa yang masuk di BINUS Malang ini punya kemampuan yang hebat-hebat gitu. Oke, kemudian untuk graduate kompetensinya gimana nih? Kalau graduate kompetensinya teman-teman di kafe nanti waktu selama pembelajaran perkuliahan pastinya akan di-guide dari awal dari skill dasar ya seperti menggambar manual dan kawan-kawan, lalu semakin menuju semester akhir akan masuk ke skill-skill yang lebih digital sampai dengan pendalaman mereka tentang conceptual design. Nah, goalnya terakhir adalah di conceptual design ini yang menjadi kebutuhan mereka ya untuk berkarir nanti untuk di industri ataupun mereka mau jadi creative planner pasti harus membutuhkan skill ini, si conceptual design ini. Itulah yang gongnya nanti ya terakhir itu. Kalau ngomongin gong berarti mereka akan langsung bisa keterima di industri, di tempat kerja gitu. Kalau ngomongin tempat kerja, yang sudah bekerja mereka ada di mana aja tuh Kak tersebarnya? DKV sendiri itu sebenarnya kalau saya boleh merangkum keluarnya ada tiga jenis karir. Oke. Ada yang satu menjadi creative planner. Mereka punya startup, punya creative industry, home kreatif seperti itu. Oke. Ada juga yang jadi karyawan gitu ya di in-house designer, mungkin di perusahaan multinasional atau di nasional. Ada juga yang sedikit agak cukup menarik, kita namanya intrapreneur. Intrapreneur apa itu? Iya. Nah, intrapreneur itu mungkin kalau teman-teman Finers mungkin dengarnya atau familiar dengan kata-kata freelance designer. Oke. Itu istilah di kita namanya ada intrapreneur. Baik. Jadi mereka membuat sebuah desain lalu dijual atau mencari klien untuk jadi job mereka. Dibuatkan desainnya gitu ya. Saya suka sih ini. Jadi bisa sekaligus 3 ya. Entah itu mau buat sendiri sebagai entrepreneur, bekerja sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan, dan bisa menjadi freelancer. Jadi kerjanya nggak pakai waktu. Biasa kan ada yang pengen gue kerjanya nggak suka diatur waktu. Jadi gue buat sendiri, desain sendiri dulu, ntar gue kasih gitu. Itulah intrapreneur tadi. Oke, seru sekali ya. Itu dari desain komunikasi visual dengan Kak Mira tadi. Yang terakhir berarti ada Kak Ananta dari desain interior. Oke, halo Viners. Halo. Ini kalau kita ngomongin tentang desain interior, ini pun sudah sangat sering orang dengar. Maksudnya orang tahu desain interior pilihan program studinya. Mungkin kita bisa tahu profil singkatnya dari jurusan ini di BINUS Malang. Oke, ya jadi untuk prodi desain interior mungkin tadi Pak Gusti menyampaikan kalau CS itu seumur jagung ya. Nah, kalau prodi interior itu lebih kecil lagi dari umur jagung karena jagung udah kecil loh. Nah, ini lebih kecil ya? lagi karena kita baru ada tahun 2018. 2018 okay. itu angkatan pertama atau kita nyebutnya Binusian 22. Nah, jadi kalau sebutan warga BINUS itu adalah disebut dengan Binusian. Jadi Binusian, oke. Nah, Binusian 22 artinya nanti akan diagendakan atau diharuskan lulus tahun 2022.
Oke. Nah, jadi kalau kampus lain mungkin angkatan berapa? Angkatan 2018 gitu. Tapi kalau di BINUS sebutannya BINUSian 22. Jadi yang disebutkan bukan tahun masuknya tapi tahun lulusnya. Nah, oke. Jadi ini supaya mahasiswa bisa aware, sekarang udah tahun 2022 berarti harusnya aku udah lulus. Harus lulus. Nah, jadi itu salah tujuannya. satu semangat mengingatkan. Oke. Jadi kamu ini BINUSian 22, sekarang udah 22 harusnya udah lulus seperti itu. Nah, yang membedakan itu. Nah, untuk prodi interior karena dimulai tahun 2018 sehingga sampai sekarang ini masih ada 4 angkatan. Oke. 4 angkatan. Jadi untuk 2022 ini atau BINUSian 2026 masuk menjadi 5 angkatan. Nah, jadi memang masih sedikit. Tidak apa-apa, yang sedikit tapi nanti kualitasnya luar biasa, Oke. itu kan. Tapi lama-lama akan rame juga. Ini kan masih baru juga dari 2018 ya. Iya, betul Iya, sekali. oke. Kemudian untuk dibandingkan dengan jurusan yang sama di kampus lain, keunggulannya dari desain interior di BINUS Malang ini. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat memang prodi desain interior kalau bisa kita bilang itu memang cukup banyak ya. Cuman di Malang itu memang cuman masih 2, atau kalau kita lihat yang membedakan dengan prodi lainnya di seluruh Indonesia atau di tempat lain itu kita sebutnya dengan streaming atau peminatan. Seperti Streaming atau disampaikan peminatan. oleh Bu Miranti dan Pak Gusti tadi. Nah, untuk prodi desain interior yang di Malang itu streamingnya disebut dengan Smart Living and Environmental Design. Oh, oke. Smart Living Environmental Ya. Design. Oke. Nah, yang pertama adalah terkait smart living. Nah, kalau kita berbicara smart living, berarti kan kita berpikir tempat tinggal yang pintar, kan? Tempat tinggal yang pintar. Maka di sini memang tidak akan jauh-jauh dari teknologi. Siap. Nah, jadi kalau kita berbicara interior, itu bagaimana interior itu yang menerapkan teknologi. Salah satunya misalnya smart furniture. Nah, mungkin Viners bisa tahu misalnya, ini kursi bisa dirubah. Awalnya kursi misalnya bisa berubah jadi tempat tidur, Yes. atau yang awalnya meja tiba-tiba bisa dipencet menjadi layar dan sebagainya. Nah, itu salah satu aplikasi yang diterapkan di furniture interior. Oke. Nah, jadi di sini memang fokus untuk smart living ini bagaimana kita bisa menerapkan teknologi. Nah, selain itu bisa juga kita melihat misalnya smart lighting. Nah, mungkin sekarang trennya itu lampu itu kan misalnya kita masuk kamar mandi tiba-tiba otomatis Nyala, hidup. gitu. Nah, kita pergi otomatis mati. Nah, atau sekarang ada lagi bahkan lampu yang bisa di-setel dari handphone. Ya. Nah, ini sangat berguna ketika misalnya kita bepergian jauh. Biasanya kita hidupkan manual, kalau ini tinggal kita hidupkan dan matikan dari Handphone. Nah, jadi teknologi ini memang fokus kita terapkan di pembelajaran untuk desain interior di Malang. Oke. Nah, yang kedua ada lagi terkait environmental and design, itu arahnya ke sustainability. Nah, mungkin Venus sudah sering dengar global warming dan sebagainya. Nah, maka salah satu cara di bidang desain itu adalah yang kita sebut dengan green design. Nah, jadi kita menerapkan optimalisasi pencahayaan, pengawaan dan seterusnya sehingga kita lebih aware terhadap lingkungan. Oke. Nah, jadi memang fokus di prodi interior adalah terkait 2 hal ini. Selain basic misalnya menggambar desain interior dan sebagainya, tapi kita fokusnya di situ. Ada 2 fokus berarti. Betul ya. sekali. Oke, fokusnya yang sangat luar biasa banget ini. Kalau misalnya kamu tertarik bisa ikutan. Kalau misalnya untuk learning methodenya atau kurikulumnya beda nggak sih atau sama gitu dengan yang lain-lain? Ya, kalau dengan kampus lain mungkin akan berbeda ya, karena kalau kita di BINUS itu mungkin yang disampaikan oleh Bu Miranti tadi ada flip class, itu juga berlaku untuk semua prodi. Oke. Nah, ini juga tambahan satu lagi ada yang kita sebut dengan guest lecture. Nah, guest lecture Guest ini lecture. artinya kita memang mengundang praktisi itu untuk ikut mengajar. Nah, jadi terutama praktisi yang memang berkompeten berhubungan dengan mata kuliah tertentu kita undang masuk dalam perkuliahan lalu ikut mengajar ke mahasiswa. Seru nih ya. Betul. Jadi mahasiswa ini tidak hanya mendengarkan materi dari dosen, tetapi juga dari praktisi. Oke. Nah, itu jadi Orang yang memang- sudah tahu langsung di lapangan gitu Betul kan. sekali. Oke. Jadi industri, bahkan ini memang industrinya bukan hanya industri lokal, karena ini sekarang bisa via Zoom. Itu kadang-kadang industri yang kita undang dari Bali juga ada. Jadi kemarin itu salah satu studio desain yang cukup terkenal di Bali, proyeknya sampai luar negeri, itu kita undang menjadi pembicara. Waduh. Nah, itu sih. Itu lewat Zoom, via Zoom karena kan zaman sekarang teknologi ya. Via Zoom. Tapi tadi kebetulan karena tadi saya juga cerita kita kunjungan ke industri, salah satunya adalah pembicara ini, dan next akan kita undang ke Malang. Asik. Wah,
beruntung sekali ya teman-teman yang berkuliah di BINUS Malang ini. Seperti yang tadi saya tanyakan juga kepada Kak Agus dan juga Kak Mira, ngomongin tentang mahasiswanya itu pasti ada aja yang berprestasi. Tadi aja buktinya udah prestasi internasional, nasional, regional. Bagaimana dengan jurusan desain interior sendiri prestasinya? Jadi untuk prodi interior itu memang mahasiswa memang kita push juga untuk mengikuti lomba ya, karena lomba itu adalah salah satu hal untuk melatih mahasiswa bisa berkompetisi dan mendapatkan desain yang terbaik. Nah, jadi di sini meskipun mahasiswa kami cuma sedikit, kami push untuk mengikuti lomba dan ya puji syukur itu memang beberapa mahasiswa kita sudah memenangkan lomba. Ada lomba furniture, lomba desain interior. Nah, kemarin yang terakhir adalah ada lomba dari industri skala nasional dan internasional. Dan yang memenangkan lomba nanti furniturnya akan benar-benar dibuat lalu akan dipamerkan di Milan. Nah, seharusnya itu tahun kemarin berangkat. Jadi mahasiswa dan furniturnya itu yang sudah jadi itu akan dikirim ke Milan, tapi karena pandemi akhirnya akan diundur tahun ini atau tahun depan. Oh begitu, tapi tetap akan berangkat ya? Akan berangkat. Kalau boleh tahu sedikit furniturnya kayak gimana furniturnya? Oh, sofa kah atau apakah gitu? Dia konsepnya langsung sofa plus meja, tapi dengan konsep yang memang itu sebenarnya lucu konsepnya. Jadi konsepnya itu awalnya karena mahasiswa ini suka bawang. Suka bawang. Nah, jadi bentuknya itu seperti irisan bawang. Nah, sehingga itu diterapkan di meja dan sofa. Ternyata ketika dilihat, ternyata bentuknya itu sangat menarik. Unik gitu ya? Ya, unik. Akhirnya justru mungkin furniture yang lain yang bentuknya kelihatannya aneh-aneh, tetapi malah justru yang konsepnya bawang ini yang menang. Mungkin belum pernah ada yang mengkonsepkan sebentuk bawang, irisan bawang ini ya. Betul. Memang kami arahkan itu mahasiswa memang untuk ide itu memang harus original ya. Betul. Jadi original pun bukan berarti harus yang kita lihat mungkin terlihat wow hebat, tetapi yang original dan itu memang sesuai konsep itu ternyata malah itu yang menarik dan terbukti ini memang menang akhirnya. Gitu. Karena apapun yang original itu lebih baik. Betul sekali. Ya, dibanding yang tiruan. Oke. Untuk belajarnya atau mungkin untuk graduate kompetensinya gimana nih profil lulusan dari desain interior di BINUS Malang ini? Oke, untuk profil lulusan sesuai streaming ya. Jadi arahnya karena tadi streamingnya adalah Smart Living and Environmental Design. Jadi mahasiswa nanti lulusan ini sekarang itu yang mungkin lagi rame itu adalah terkait AR/VR. AR/VR. Nah, jadi mahasiswa ini juga diajarkan karena kita juga bekerja sama dengan computer science ya. Dosen computer science juga ikut mengajarkan di prodi interior, itu mengajarkan bagaimana membuat teknologi AR untuk furniture. Jadi sebagai contoh misalnya kita dengan handphone mengarahkan ke sebuah gambar satu lembar, maka di handphone kita akan muncul bentuk 3 dimensinya. Langsung muncul bentuk 3D gitu. Betul sekali. Atau yang kedua misalnya kita mengarahkan ke satu ruangan kosong, lalu kita mengambil bentuk objek yang sudah kita buat misalnya sofa atau meja, kita arahkan ke foto atau gambar tersebut, maka di ruangan tersebut akan ada objek tersebut. Nah, jadi kita langsung ada gambaran, oh ternyata kalau ruangan ini saya memilih sofa ini, warna ini, ternyata suasana ruangannya kira-kira akan seperti ini. Nah, jadi ini memang trennya akan kita arahkan mahasiswa harus bisa membuat seperti ini. Itu keren sih. Itu kita jadi bisa langsung nggak cuma ngebayangin secara kita berangan-angan aja, tapi langsung ngelihat live gitu ya, nyata gitu. Kelihatan oh seperti ini akan ruangan saya kalau menggunakan sofa, meja segala macam. Ya, betul sekali. Apalagi sekarang sudah ada teknologi VR, misalnya kita sebut dengan alat Oculus ya, yang seperti kacamata kita tempelkan. Ya. Nah, jadi kita seperti masuk ke dalam ruangan tersebut. Oke. Nah, jadi misalnya ada klien ingin dibuatkan rumah. Nah, itu tinggal memakai Oculus lalu akan merasakan suasana ruangannya dalam seperti apa. Wow. Jadi seperti main game sebenarnya. Iya benar. Wow, saya ingin mencoba loh yang itu, ingin merasakan. Kemudian untuk mereka-mereka yang ada yang sudah bekerja kah? Nah, jadi kayak saya cerita karena kita masih baru betul. Nah, ini untuk angkatan yang terakhir yang lulus tahun ini ada posisi di masih skripsi. Oke. Nah, tetapi ternyata yang skripsi ini itu sudah ditarik bekerja oleh tempat magangnya dulu. Nah, jadi ini gimana itu? Nah, jadi akhirnya mereka belum lulus, masih skripsi, tapi dihubungi oleh tempat magang yang dulu, mau nggak kerja di sini. Oke. Nah, akhirnya mereka belum lulus sudah bekerja di tempat kerja. Oh, berarti sambil buat skripsi sambil bekerja mereka. Luar biasa ya. Ya, jadi memang industri ini untuk di tempat magang
setelah kami lakukan evaluasi mereka cukup puas sehingga untuk kedepannya juga mereka mengharapkan ada mahasiswa lagi dari BINUS Malang untuk magang di sana. Magang di situ. Dan kalau bisa kerja sekalian di situ juga. Sekalian ini ya seperti menyelam minum air ya. Betul sekali. Magang tapi kayaknya memang bagus nih prospeknya, kita ambil buat kerja saja. Ini luar biasa. Mereka-mereka yang sudah hadir di sini dari BINUS Ed Malang, ada Kak Gusti, Kak Ananta dan juga Kak Mira, memberikan satu hal yang bisa membuka wawasan kita terutama yang ada di Bali, mendengar bahwa ada BINUS Ed Malang yang punya mahasiswa gak kalah kece, bahkan prestasinya juga sampai ke internasional. Ada yang sudah bekerja pula sampai ke internasional. Ini luar biasa. Dan semoga saja obrolan hari ini yang cukup singkat sekali 30 menit kita bisa ngobrol-ngobrol. Sebelum saya tutup mungkin ada tambahan dari masing-masing, dari Kak Gusti, Kak Nanta dan juga Kak Mira. Silakan Kak. Saya mungkin sedikit aja untuk teman-teman yang di Bali atau Finus di Bali yang tertarik ke BINUS Malang, silakan, karena untuk per tahun ini mahasiswa dari Bali cukup banyak. Oh iya. Nah jadi Oke. jadi di interior juga ada, di DKV juga ada, di komputer saya juga ada ya Pak ya. Jadi dan kita tanya mereka seneng-seneng aja di Malang. Jadi dari segi transportasi itu sangat deket ya. Apalagi kita pesawat, artinya pulang pergi untuk dari Malang ke Bali itu sangat santai sekali. Iya betul. Belum lagi ademnya ya, karena kan Bali panas ya. Jadi suasana baru buat belajar. Oke, dari Kak Gusti mungkin. Ya, buat Finers di Bali, tadi yang sudah saya ceritakan, yang tadi juara nasional itu dari Bali asalnya. Dari Bali, wow, kebanggaan Ya, nih. Cukup banyak memang mahasiswa dari Bali yang memang berprestasi dan sungguh-sungguh. Itu yang luar biasa juga. Saya juga salut jauh-jauh ya dari Bali ke Malang. Sebenarnya enggak sih, Enggak jauh ya. enggak terlalu jauh sih sebenarnya. Tapi mereka luar biasa sekali, menonjol sekali di kelas gitu. Oke. Terus juga kalau misalnya Finers tertarik di Malang, BINUS Malang, bisa coba buka Instagram, ketik aja BINUS Malang, nanti keluar. BINUS Malang gitu, nanti langsung keluar di Langsung sana. keluar. Oke, aku nanti penasaran ada nanti list kuliah. prestasi-prestasi mahasiswa, silahkanlah dilihat gitu. Oke. Mau pamer-pamer dikit. Gak masalah, nanti kita lihat. Kalau dari Kak Mira. Kalau dari saya pendengar Finers mungkin kayak kata Kak Ananta tadi ya, kalau mau sekolah sambil healing tipis-tipis bisa Asik ya, ke benar-benar. BINUS Malang. Tempatnya adem, yang suka kuliner banyak sekali kuliner di Malang. Benar banget, saya setuju kalau yang itu. Saya suka karena kuliner di Malang. Baiklah, terima kasih sekali lagi Kak Mira, Kak Gusti dan juga Kak Ananta sudah hadir ke studio Phoenix Radio Bali, memberitahukan Finers atau menginformasikan Finers bahwa ada BINUS Ed Malang yang super duper kece. Oke, terima kasih dan mudah-mudahan obrolan hari ini Finers bermanfaat dan paling nggak kamu sudah ada bayangan tentang BINUS Malang ini ya. Kalau seandainya perlu info yang lebih lengkap, selengkap-lengkapnya, boleh cek sosmednya. Tadi kan dibilang cari BINUS Malang, ketemu. Atau kalau misalnya main ke sana sesekali boleh lah ya. Nanti kita bisa ketemu di BINUS Ed Malang. Sekali lagi terima kasih Finers sudah dengerin Tobi 3